Belum. Ya, puji Tuhan. Belum hidup di sini. Ya. Ya, Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Seberapa kita yang dapat hadir, kita percaya ini bukan kebetulan, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya masih berbicara sedikit lagi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Kristus menguntungkan kita. Bukan cuma kita rayakan dan peringati, tetapi kita mau lihat bahwa kebangkitan Kristus itu sangat menguntungkan kita. Kebangkitan Kristus adalah kesempurnaan karya keselamatan. Firman Tuhan katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, sia-sia kita percaya. Karena kita akan percaya kepada orang mati, dan semua orang mati itu tidak ada kekuatannya, tidak ada kuasanya. Tetapi Tuhan Yesus mati buat dosa kita, dia bangkit untuk kesempurnaan keselamatan kita. Atau bisa dikatakan sebagai meterai keselamatan kita. Nah, kita menyembah Tuhan yang hidup. Jadi kalau Kristus bangkit, berarti kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia adalah firman yang jadi manusia, dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah, itu sebabnya ada satu nyanyian yang sering kali kita nyanyikan, sebab dia hidup, ada hari besok, ada hari esok buat kita, ada harapan buat hari esok. Nah, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, berarti firman Tuhan katakan dia hadir. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku atau kami akan datang tinggal bersama-sama dengan kamu. Ini hal yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa, karena kita menyembah Tuhan yang hidup selamanya. Saya ada taruh di dalam sana, bukan menyembah orang mati. Itu keuntungan buat kita. Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan saat ini pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan dalam hidup kita. Amin. Nah, kebangkitan Kristus itu menunjukkan, menyatakan bahwa dia mengatasi kematian. Dia menang atas kematian. Dan kemenangan dia atas kematian itu juga dia ingin berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, yang pertama, ada pengharapan di tengah keadaan tidak berdaya. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa atau membuat kita memiliki atau ada pengharapan di tengah keadaan yang tidak berdaya. Dalam hidup kita ini ada waktunya kita begitu ada di atas, keadaan kita rasa kadang-kadang malah rasa tidak perlu pertolongan Tuhan. Tapi kita harus bertekad. Keadaan kita lagi senang, lagi sangat senang, lagi diberkati cukup, sangat diberkati. Kita harus ingat bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, tetapi ada keadaan kita dalam hidup ini, kami lewati, dan saya percaya saudara juga lewati. Ada saat kita rasa, kok kayak gini keadaannya, seperti tidak ada harapan. Kita gagal, dan belum ada jalan keluar, nggak dapat melihat jalan keluar.
Dan kadang-kadang waktu kita sudah senang, kita lupa itu ya. Kita lupa. Tuhan luar biasa memang. Tapi Tuhan mau kita ingat hal ini. Tetapi melalui renungan kita pagi ini, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita memiliki harapan walaupun di tengah keadaan yang seperti tidak ada harapan. Begitu. Nah, di tengah keadaan yang tidak berdaya, sudah tidak tahu bikin apa-apa. Karena Tuhan bangkit, kita punya harapan. Kita dapat ada dasar untuk kita punya harapan karena Dia bangkit. Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu harapan kita. Itu sebabnya kalau saudara sekarang mungkin lagi tenang-tenang, lagi diberkati, lagi sangat diberkati, lagi ada di jalan keberkatan. Ingat, satu waktu ketika kita alami keadaan yang seperti tidak ada harapan, sangat tidak berdaya, kita harus ingat Yesus hidup. Karena Dia hidup, saya dapat berseru. Ketika nafas saya tinggal satu-satu, kayak ikan yang keluar dari air, bernafasnya tidak boleh dalam-dalam, tinggal nafas sedikit-sedikit. Tapi saya tidak panik, saya mikir, Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya layani, Dia hidup. Dia hidup, Dia hadir. Kalau Dia hidup, Dia hadir. Nah, jadi saya tidak panik, saya tenang saja. Saya bilang kalau mau mati, ya tidak apa-apa. Tapi langsung saya bikin tawar-menawar, ngobrol dengan Tuhan. Tapi kalau boleh pulang penarukan dulu Tuhan. Baru kalau memang mau mati, tidak apa-apa. Tapi pulang penarukan supaya ada jemaat yang hadirkan. Jadi saya ketawa sendiri waktu ngomong-ngomong begitu dengan Tuhan. Sudah tidak berdoa, berlutut dan lain-lain. Tinggal baring, tarik nafas satu-satu. Nah, saya rasa malam kedua sesak itu rasanya sudah mau mati. Sudah tidak berdaya. Tapi saya tetap punya pengharapan. Itu sebabnya, saudara ingat, saya pernah khotbah, kita, iman yang sejati, iman yang kuat, iman yang tangguh adalah iman yang mempercayai kemampuan Tuhan menolong walaupun kita sudah tidak berdaya. Tetapi iman yang teguh juga adalah iman yang tetap percaya ketika kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Itu iman yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan Yesus bangkit, kita punya pengharapan ini. Yang kita sedang bicarakan ini adalah ada pengharapan memiliki percaya bahwa di tengah keadaan yang tidak berdaya itu Tuhan hadir, Tuhan ada. Jadi kita tetap punya pengharapan karena Yesus bangkit. Kita lihat ini Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Dia, ini kesaksian Yohanes, Rasul Yohanes. Ketika di Pulau Patmos, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Keadaan yang tidak berdaya, tersungkur dan sama seperti orang mati. Itu Yohanes katakan, dia lihat Tuhan Yesus dengan kemuliaannya. Dan kalau kita baca lebih dahulu, sungguh-sungguh satu pengalaman yang dahsyat. Tapi ada kata di sini seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang kita kenal, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf awal dari huruf Yunani. Omega itu huruf akhir dari huruf Yunani. Jadi maksudnya adalah
aku ini yang awal, aku awal, dan aku yang akhir. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih akhir. Jadi Tuhan ada dalam segala waktu, segala zaman. Maksudnya begitu. Dan dikatakan seperti orang yang mati, kemudian ada tumpangan tangan, meletakkan tangan di atas Yohanes, dikatakan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan apa? Aku yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari ada hari esok. Tuhan Yesus katakan, lihat, aku hidup. Berarti ada jaminan, walaupun sudah tidak berdaya, sudah seperti orang mati. Kadang-kadang mungkin hidup kita sudah seperti orang mati, usaha kita sudah seperti orang mati, ekonomi kita atau apapun dalam hidup kita sudah seperti orang mati. Artinya sudah sangat tidak berdaya. Tapi ada jaminan karena dia hidup. Dia bilang, lihat aku hidup. Kalau saudara lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Dan hidup sampai selama-lamanya. Wah, ini luar biasa. Jadi karena aku hidup, aku beri jaminan bahwa walaupun keadaan kita sudah seperti orang mati, tidak berdaya, dikatakan jangan takut. Tuhan ulurkan tangan dan menjamah, katanya. Dia meletakkan tangannya di atasku. Ada tumpangan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang diletakkan di atas kita memberi jaminan untuk tidak usah takut walaupun keadaan kita seperti sudah tidak, bukan seperti, sudah tidak berdaya. Seperti orang yang mati. Berarti sudah tidak berdaya. Ada jaminan Tuhan. Aku hidup, jangan takut. Keadaan yang tidak berdaya, sudah seperti orang mati. Ada jalan keluar. Amin. Saudara, satu waktu, saudara dan saya alami keadaan yang seperti sudah tidak ada harapan. Sudah sangat tidak berdaya. Jangan putus asa. Tuhan hadir dalam segala keadaan kita. Dikatakan kalimat terakhir, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya baca ada penjelasan, Tuhan menguasai keadaan. Tuhan menguasai keadaan. Keadaan yang membawa kita kepada maut, kepada kerajaan maut. Karena dia mati kemudian dia bangkit bagi kita, maka dia yang kuasai itu. Dia kuasai untuk loloskan kita dari maut dan kerajaan maut. Nggak usah panjang ke sana, tetapi kita lihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi jaminan kepada kita dalam keadaan tidak berdaya, kita tetap punya pengharapan. Kita tetap punya pengharapan. Kita tahu dia hidup, engkau hadir. Ada nyanyian katakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, musim panen, musim gagal panen, Tuhan ada, musim sehat, musim sangat sehat, musim setengah sakit, musim sakit-sakitan, macam-macam musim. Bukan musim mangga, musim duren, tapi dalam segala musim Tuhan hadir. Dan bukan Tuhan hadir cuma liatin kita, tetapi dia hadir untuk memberi jalan keluar. Amin. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Terus apa? Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Karena dia hidup, jaminan untuk menyertai kita itu ada. Nah, kita lihat berikutnya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-15. Ini peristiwa mengenai Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Dan kelanjutannya adalah ayat 15 ini. Demikianlah ia, ini Petrus sedang berkhotbah kepada tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang ingin menghentikan mereka dalam memberitakan atau dalam melakukan tindakan. Ada orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Nah, kita lihat Petrus sampaikan begini. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, maksudnya Tuhan Yesus, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Jadi Tuhan membangkitkan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini berita yang Petrus sampaikan. Jadi kita lihat sepanjang pemberitaan Injil dari Tuhan Yesus bangkit, itu murid-murid terus memberitakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus dalam surat-suratnya sampai di kitab Wahyu kita lihat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mati, bangkit, mati, bangkit. Itu berita terus disampaikan. Dan kita tahu dari hari kebangkitan itu orang-orang tokoh-tokoh agama, kita sudah dengar renungan waktu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus, tokoh-tokoh agama berunding pakai uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan, atas nama Allah, untuk bikin rekayasa dusta, sewa, sogok pejabat, sogok aparat untuk sebarkan cerita hoax, cerita dusta. Yesus itu bukan bangkit, tetapi dicuri murid-murid. Tetapi murid-murid dan sepanjang perjalanan gereja sampai hari ini, Tuhan mau kita beritakan Yesus mati, disalib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini dia tetap hidup. Dan dia mampu, dia hadir ketika kita dalam keadaan apapun. Bagi orang yang berseru kepadanya. Itu firman Tuhan katakan begitu. Nah, ini Petrus sampaikan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Baru-baru kita lihat pengadilan, ya kita lihat mahkamah. Saksi. Terus ditanya, kamu lihat enggak? Katanya. Kalau saksi bukan katanya. Petrus berani bicara. Dia bilang, saya sangkal dia. Kemudian dia dibawa, disalib, mati. Saya nangis. Saya lari dari depan pengadilan itu, menyangkal. Saya nangis. Hari yang ketiga saya datang ke kuburan, lihat kuburan kosong. Dan ketika malamnya hari kebangkitan, Yesus datang di tengah-tengah kami yang sedang berkumpul dengan seluruh pintu tertutup. Petrus berani karena dia saksi. Saksi artinya orang yang melihat, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Sekarang saksi, katanya. Nuduhnya sudah macam-macam. Petrus berani dan diam semua ini tokoh agama. Sebenarnya tokoh-tokoh agama ini tahu kalau mereka sudah berdusta. Bayangkan tokoh agama yang tiap hari baca Taurat, baca kitab suci, bicara tentang nama Allah, nama Yahweh, Yehuwa, nama Elohim. Tiap hari bicara itu.
tapi berani berdusta pakai uang yang dikumpul atas nama Tuhan. Berkali-kali saya katakan, tokoh-tokoh agama apapun, kalau hatinya tidak bagus, dia berani berdusta dan menggunakan uang secara salah. Dan itu terjadi sampai hari ini, dari dulu. Nah, itu sebabnya Petrus bilang, kami, saya dan teman-teman ini, saksi. Artinya lihat, dengar, alami sendiri bahwa Yesus bangkit. Dan dia katakan begini, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus yang bangkit itu, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Nina, tolong. Baterainya habis. Atau belum dimasukkan? Hah? Belum dimasukkan di dalam itu. Enggak apa-apa. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, orang lumpuh yang sudah sekian lama lumpuh, nggak berdaya, tetapi ketika Petrus katakan, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Tentunya Yesus Kristus yang bangkit itu, bangkit dan berjalan. Orang yang ada dalam keadaan yang tidak berdaya, orang lumpuh. Tadi Yohanes Rasul dalam keadaan seperti orang mati, tidak berdaya. Jangan takut. Kemudian dia kembali bersemangat. Orang lumpuh ketika Petrus dan Yohanes datang, katakan, kami beritakan kepadamu Yesus yang bangkit itu. Dan orang bangkit dan berjalanlah. Orang ini bangkit, berjalan. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar bagi orang yang ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Karena Yesus bangkit. Itu yang kita lihat yang pertama. Nah, yang kedua, memampukan kita bertahan dalam keselamatan karena Yesus bangkit. Kita lihat sebentar nih ayatnya. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Ini saya ayat yang sepotong. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus dari sorga. Kita sedang menantikan. Kalau kita masih hidup sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita menantikan. Nah, untuk menantikan kedatangan Tuhan, nggak usah dengar dulu dia khotbah ya. Dengar saya dulu, saudara. Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, kita harus bertahan. Tuhan Yesus katakan, yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Tuhan ingatkan kita bahwa menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, keadaan menjadi begitu sukar. Dan kita perlu bertahan. Menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya. Jadi selalu bicara kedatangan Tuhan kali yang kedua, bicara ulang lagi mengenai kebangkitan. Jadi ini arti kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, ini hal yang utama, hal yang sangat penting. Tadi saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kesempurnaan dari keselamatan kita. Nah, sampai waktu dia datang kembali, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kebangkitan Tuhan terus dihubungkan dengan keselamatan kita
dan supaya kita bertahan dalam keselamatan, kita ingat dia bangkit. Kita lihat ini. Kisah Rasul pasalnya yang kelima, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40, rela menderita demi keselamatan. Ini ayat 40 katakan, ini tokoh-tokoh agama memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, menyesah adalah satu kata yang dipakai untuk menyiksa, berbuat sesuatu yang menyakitkan tubuh dari rasul-rasul ini. Nah, mereka menyesah dan melarang rasul-rasul itu untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Baca sama-sama ini, ayat 41. 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama, bukan sidang mahkamah konstitusi ya. Meninggalkan sidang mahkamah agama dengan, kalau sekarang ada keadaan diperlakukan seperti itu, mungkin jarang kita lihat orang keluar dengan gembira. Tapi ini satu pemandangan yang tidak biasa. Tapi yang tadi, yang kedua, soal kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita rela dan mampu untuk bertahan dalam keselamatan. Ini murid-murid ketika disesa, kemudian diancam, dilarang ibadah, dilarang mendirikan rumah ibadah, dilarang, pokoknya dilarang semua. Sementara ibadah datang orang larang untuk ibadah. Ini larang mereka memberitakan atau mengajar demi nama Yesus. Tapi setelah itu mereka tinggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka apa? Telah dianggap layak tentu oleh Tuhan. Telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara rela? Harus rela, harus siap untuk rela. Menderita penghinaan, menderita ancaman, menderita kadang-kadang aniaya karena nama Yesus, demi nama Yesus, menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bangga, mereka gembira karena dianggap layak. Waktu gereja dibakar dan ada ancaman, itu saya bukan sok berani, tetapi saya berpikir begini, kalau pun sampai mungkin ditangkap dan mati, itu saya rasa ada satu kebanggaan. Bukan bangga diri dan lihat saya hebat, tetapi saya rasa itu satu kepercayaan. Tapi rupanya tidak jadi mati, tidak jadi ditangkap dan kemudian mati. Walaupun beberapa kali rapat tengah malam, saya pulang dari rapat malam-malam, kadang-kadang di Kodim atau di Polres, itu pulang-pulang diikutin berapa orang dari belakang, ada yang dari depan supaya saya tidak jalan cepat, ada yang dari samping. Saya pikir ya kalau sudah waktunya ya mau apa. Jadi saya jalan tenang-tenang samping. Lama-lama sudah sampai di dekat PJR di Blikeran sana, tiba-tiba yang di paling depan langsung belok kanan, balik. Saya lihat dari spion sudah pulang semua, belum waktunya mati. Tapi sudah rela.
Itu yang bikin tenang. Waktu kita jadi rela, maka kita jadi tenang. Kenapa saya jadi rela? Karena saya tahu Yesus yang saya layani, dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan keputusan Tuhan adalah yang terbaik buat saya. Begitu saya berpikir sampai ke sana karena dia hidup, maka itu yang bikin saya rela. Kenapa kita ngotot untuk balas? Karena kita sudah tidak ingat bahwa Tuhan hidup dan dia bertindak untuk kita. Kenapa ada pendeta, ada banyak anak Tuhan ngotot sampai ngotot-ngototan di pengadilan? Karena sudah tidak percaya kalau Tuhan hidup dan Tuhan campur tangan untuk penyelesaian yang terbaik. Ngotot-ngototan sampai bikin malu. Rebutan gereja, rebutan apa, bikin malu sampai aparat turun tangan. Sudah tidak percaya bahwa sudah tidak rela untuk menderita. Tapi kalau kita tahu Tuhan hidup, kita tahu dia perhatikan keadaan kita. Dalam segala keadaan, dia perhatikan. Dan dia ingin kita berani serahkan, percayakan, dan dia campur tangan. Seperti keadaan Yohanes, seperti mati dan tidak berdaya, keadaan orang lumpuh ini, lumpuh sekian tahun, tetapi dalam keadaan yang tidak berdaya, karena Yesus bangkit, dia yang dibangkitkan, dalam nama itulah orang ini berjalan. Itu Petrus sampaikan kepada tokoh-tokoh agama. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Paulus menulis di kitab Roma, apakah ini dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Anak-anak sekolah minggu jawab, tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, ayat yang ke-39, saya ada lompat dari 35 ke 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ungkapan orang yang mau dan mampu bertahan dalam keselamatan apapun keadaan yang dihadapi. Mau kekurangan, kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Orang banyak kali karena tekanan, aniaya, dia tinggalkan Tuhan. Dia pegang kepercayaan lain. Karena ekonomi, karena kekurangan, kelaparan, karena jabatan, tinggalkan Tuhan Yesus demi jabatan, demi ekonomi. Kalau sudah ada janji untuk mau diangkat jadi apa, dijanjikan modal besar dan seterusnya, tinggalkan Tuhan. Yang penting itu. Saudara, kita lihat Paulus katakan itu tidak dapat memisahkan kita. Kekurangan, ketelanjangan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, penindasan, kesesakan, dibikin apapun oleh setan melalui manusia, dikatakan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang bangkit itu. Itu artinya membuat kita mampu bertahan dalam keselamatan dan rela menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini. Dan kita tetap bertahan. Kita ingat ayat yang paling terkenal ini. Matius 24 ayat 10. Banyak orang akan murtad
dan mereka akan saling menyerahkan, saling mengkhianati. Itu menyerahkan, saling mengkhianati, dan saling membenci. Ada saling membenci di antara orang Kristen? Di antara orang gereja ada yang saling membenci? Tidak ada ya? Banyak katanya. Banyak. Tapi tidak rasa salah. Tidak rasa salah. Bahkan mungkin ada pendeta dengan pendeta. Tidak rasa salah. Nggak rela bertahan. Firman Tuhan katakan kita akan berhadapan dengan keadaan ini. Kita lihat di depan mata kita orang yang kita anggap berohani, sesama anggota gereja yang kita anggap terlibat pelayanan, terlibat apa semua. Kita lihat saling membenci jalan terus. Kadang-kadang kita jadi tawar hati, apalagi kita dengar pendeta dengan pendeta saling membenci. Kadang-kadang jemaat bilang begini, pendeta dengan pendeta aja saling membenci, apalagi saya. Masa saya tidak boleh membenci? Tapi Tuhan Yesus bilang begini, menjelang Tuhan Yesus datang kembali, seperti di Suratan Tesalonika tadi kita baca, akan banyak orang murtad. Banyak orang ini, banyak orang saling mengkhianati atau saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian tambah lagi dengan ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu muncul. Sekarang macam-macam nubuatan palsu, penyesatan. Nabi palsu dan akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sekarang ada penyesatan di pengajaran. Katanya orang itu, saya tidak percaya kalau Tuhan yang baik itu menghukum orang yang baik tapi tidak mau percaya Tuhan Yesus. Dia bilang saya tidak percaya. Saya tidak percaya juga neraka itu sesadis itu. Saya tidak percaya ada neraka yang sesadis itu yang ditulis dalam Alkitab. Saya tidak percaya. Dan banyak orang Kristen mulai bilang, iya juga ya. Masa orang yang baik itu, tapi tidak percaya, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Banyak kali anggapan sudah macam-macam, dan banyak orang disesatkan. Nah, itu lain kali kita bahas. Tetapi dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih banyak orang, kasihnya jadi dingin, jadi tawar. Kasih dari suami istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, sesama anggota gereja, sesama manusia, kasih jadi tawar. Karena orang akan melihat kepentingan dirinya sendiri. Kasih jadi tawar, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, jadi tawar. Terus baca sama-sama ini. Ayat 13. Ayat yang sangat terkenal, Tuhan Yesus ingatkan kita. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Cuma orang yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk bertahan. Bertahan dari keadaan, banyak pengaruh. Kita bertahan dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang kekurangan, dari keadaan kegagalan, dari keadaan keberhasilan, dari keadaan yang menyenangkan. Katanya, bertahan, mengasihi, walaupun dalam keadaan sakit dan sehat. Itu janji pernikahan. Masih ingat, Jeff? Esti sekali-sekali ingatin Jeffrey. Aku akan mengasihi engkau. Ini kasih kita kepada Tuhan juga. Dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan sakit ataupun sehat. Dalam keadaan kekurangan ataupun kelimpahan. Dalam kegagalan ataupun
keberhasilan. Kadang ada yang begitu sudah berhasil, dia tidak mengasihi istrinya lagi. Sudah, enggak, ini hari ini bukan tidak ada yang menikah. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir, sampai pada kesudahannya, itu yang akan selamat. Kebangkitan Kristus menguntungkan kita. Yang pertama, ada pengharapan di tengah keadaan yang tidak berdaya. Keadaan yang tidak berdaya. Rasul Yohanes dan orang lumpuh tadi contohnya. Dan kita ingat Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, memampukan kita bertahan dalam keselamatan. Apa? Apapun yang terjadi, rela mengalami penderitaan, aniaya, kesulitan, dan seterusnya. Karena dia bangkit, dia hidup, dan dia mampu hadir dalam hidup kita tiap-tiap saat dalam segala keadaan yang kita alami, yang kita hadapi. Tapi kita ingat ini, yang paling penting, supaya kita mampu bertahan. Murid-murid diancam, dianiaya, mereka tahu Yesus hidup dan dia akan kembali. Dan kita sedang menanti kedatangannya, saya mau bertahan. Apapun keadaannya, karena saya tahu Yesus hidup. Dia perhatikan saya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin penganiayaan, tekanan, kekurangan, atau apapun. Tapi kita rindu, kita bertahan untuk tetap setia. Sampai kapanpun Tuhan kehendaki kita ada di dalam dunia ini, atau sampai Tuhan datang kembali. Ya, kita nyanyi, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.